Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Oktaviani dari IAIN Sasbabel Bangka Belitung. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Ayat Al-Quran tentang materi pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Pendidikan. Tafsir Surah Al-An'am ayat 105 dan 156. Wa kadzalika nusrariful ayati wa liyaqulu darasta wa linubainahu liqaumin ya'lamun. Artinya, demikianlah kami mengulangi ayat-ayat kami supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk, dan supaya orang-orang yang musyrik mengatakan, kamu telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang yang mengetahui. Antaqulu inazilal kitabu Allah taifa min qabilna wa in kuna andarasna lagafilin. Artinya, kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Dia telah memberikan bukti kebenarannya tentang secara berulang-ulang di dalam ayat-ayatnya dengan gaya bahasa yang beraneka ragam, dengan maksud supaya dapat memberikan keyakinan yang penuh pada sekalian manusia, untuk menghilangkan keraguan, juga untuk memberikan daya tarik kepada mereka agar dapat menerima kebenaran itu dengan penuh kesadaran. Lagi pula untuk memberikan alasan kaum muslimin dalam menghadapi bantahan orang-orang musyrikin. Hal itu adalah karena orang musyrikin mendustakan ayat-ayat Allah dengan mengatakan Nabi Muhammad SAW mempelajari ayat-ayat itu dari orang lain, atau menghafal berita-berita dari orang-orang yang terdahulu. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Rasulullah telah menjelaskan bukti yang terkandung di dalam Al-Quran kepada manusia, namun orang-orang yang tersesat mereka akan berkata, Anda telah mempelajari semua itu dari ahli kitab, kemudian Anda mempertahankannya. Ini jika dibaca darosta, maka artinya akan mempelajari dan membela, mempertahankan. Jika dibaca darasta, berarti belajar dan membaca. Demikianlah Allah memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki sehingga beriman, sedang yang sesat terpengaruh oleh prasangka yang jahat terhadap ajaran Allah dan tuntutan Rasulullah SAW. Al-Maragi menjelaskan kata darasta dengan makna yang umum, yaitu membaca berulang-ulang dan terus-menerus, melakukan serta menganalisa sehingga kami pada tujuan. Al-Khwarizmi, At-Tabari, dan Asyuti mengartikan bahwa kalimat darasta dengan makna engkau membaca dan mempelajari. Dalam tafsir Maragi, ayat ini atau menceritakan tentang tuduhan orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad belajar dari budak Romawi. Dalam pengulangan ayat-ayat terdapat banyak faedah, di antaranya adalah agar ayat-ayat ini dijadikan petunjuk oleh orang-orang yang mempunyai kesiapan dengan perbedaan akal dan pemahamannya, agar kaum musyrikin yang ingkar dan berkata, Allah, sebelumnya Anda telah mempelajari, jadi ini bukan wahyu yang diturunkan sebagaimana yang Anda katakan. Yang dilontarkan mereka ini adalah dusta palsu. Mereka menuduh bahwa Muhammad pernah belajar dari seorang budak Romawi yang membuat pedang di Mekah.
Dalam hal ini banyak perselisihan. Agar kami menerangkan Al-Quran ini yang mengandung pengulangan ayat-ayat dan yang dikatakan oleh orang-orang yang ingkar bahwa ia adalah hasil belajar dari ijtihad kepada kaum yang mempunyai kesiapan untuk mengetahui sebagai berbagai hakikat yang ditunjukkan oleh ayat-ayat kebahagiaan akibat mengikuti petunjuk tanpa terhalang oleh taklid dan penentang. Ringkasnya, orang-orang yang berkata kepada Rasul bahwa beliau telah mempelajari Al-Quran dari manusia adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak memahami ayat-ayat yang telah diulang-ulang oleh Allah dengan berbagai macam, tidak mendalami rahasianya serta kewajiban untuk mengutamakan dari manfaat dunia. Adapun yang mereka mengetahui apa yang disyaratkan oleh ayat-ayat itu dan akibat baik dari pengikut petunjuknya adalah orang yang mengetahui hakikat Al-Quran dengan jelas. Di samping kandungan yang berupa pengulangan yang baik yang dikuatkan dengan hujah dan keterangan sesuai dengan ayat relevansi pendidikan, juga belajar dalam rangka menuntut ilmu agar kita tidak mudah terpengaruh oleh jalan sesat, beriman kepadanya. Fakolaf B. Tafsir Surah Al-A'raf ayat 169. Fakolafa mim ba'dim kalafu warisul kitaba yakul ma aradda fa hazal atna wa yakuluna syafaru lana ma iyatim arradum musyrikin yakuzu alaihim kitabi Allah yakulu ilahi ilal haqa wa darasu ma fih wa daru akhiratul khairul lil zina yatakun afala ta'kilun. Artinya, maka datanglah mereka generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, mengambil harta benda dunia yang rendah ini dan berkata, kami akan diberi ampun, dan kelak jika datang mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan bahwa Allah kecuali yang benar, padahal mereka mempelajari apa yang tersebut di dalamnya, dan kampung akhirat itu lebih bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Lahirlah dari Bani Israel yang terdiri dari orang saleh dan durjana, itu salah satu golongan generasi yang mewarisi Taurat, yakni generasi yang mengetahui isi Taurat dan mengerti hukum-hukum yang ada di dalamnya. Sesudah wafatnya generasi tua, padahal lebih mementingkan harta kemewahan duniawi sekalipun harus memakan barang haram, suap, menjual belikan agama, dan berpilih kasih dalam memberi keputusan. Mereka mengatakan, kami diampuni Allah, tak akan menghukum kami atas perbuatan ini. Bukankah ini adalah kekasih-kekasihnya dan keturunan-keturunan nabinya, juga umat yang dipilihnya dari sekalian umat manusia? Semua itu hanyalah berupa angan-angan dan khayal yang menyesatkan. Sementara itu mereka tetap tenggelam dalam dosa-dosa mereka dan tidak ingin berhenti dari perbuatan yang mereka yang durjana. Apabila datang kepada mereka hal lain seperti yang telah mereka ambil dengan cara yang batil terdahulu, mereka pasti akan mengambil harta itu pula tanpa banyak pertimbangan tentang halal haramnya, padahal mereka tahu bahwa Allah menjanjikan ampunan. Hanyalah bagi mereka yang bertobat, yaitu orang-orang yang berhenti berbuat dosa dengan rasa menyesal, takut kepada Tuhan, memperbaiki apa yang telah mereka rusak.
Setelah itu Allah memberi jalan jawaban kepada mereka atas prasangka mereka yang mengatakan kami akan diampuni, sedangkan mereka tetap saja berbuat zalim, kerusakan, bahkan lebih mencintai dunia. Mereka telah dilarang berubah kitab itu dan mengganti hukum-hukum yang ada padanya. Padahal mereka benar-benar telah mempelajari kitab-kitab dan paham isinya. Jadi mereka tentu ingat akan pengharaman memakan harta orang lain secara batil dan berbuat dusta atas nama Allah. Dan Allah mengatakan bahwa negeri akhirat itu dengan segala isinya merupakan kenikmatan bagi orang-orang yang menghindari kemaksiatan. Aku akan lebih baik daripada harta benda di bumi. Apakah kalian tidak mengerti semua itu? Padahal semua telah jelas bagi siapapun yang akalnya belum tertutup oleh keinginan-keinginan nafsu dan hatinya, belum buta oleh harta benda dunia. Jadi itu semua merupakan isyarat bahwa cinta kepada harta dunia adalah yang telah mereka rusak mental Bani Israel dan membuat mereka lebih menyukai kenikmatan sehingga lenyaplah kesadaran mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa generasi Yahudi yang datang ini mereka mewarisi Taurat, akan tetapi diselewengkan untuk mencari keuntungan dunia semata. Bahkan mereka mengatakan kami menjamin akan diampuni bila ada tawaran lagi untuk kepentingan dunia mereka. Terima lagi. Padahal mereka telah disumpah dalam perjanjian kitab Taurat. Mereka tidak boleh mengatakan sesuatu atas nama Allah kecuali yang baik. Mereka juga telah mempelajari isi kitab, sedangkan yang disediakan Allah di akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka akan menukarkan keajaran, kebenaran, dan hukum agama Allah yang kepentingan kekayaan dunia mereka rasa tetap akan mudah diampuni dosa dan penyelewengan mereka itu. Jadi kapan saja bila ditawarkan kepada kekayaan dengan syarat menghalalkan haram dan mengharamkan yang halal, mereka tidak akan merasa keberatan. Dusta nama agama Allah asalkan dapat keuntungan dunia, dan kekayaan yang berarti mempermainkan agama dan tidak bersungguh-sungguh dalam agama Allah, yang berarti tidak ada iman. Adapun kaitan ayat ini dengan pendidikan adalah bahwa apabila kita mendapatkan ilmu, maka janganlah ilmu itu diselewengkan atau disalahgunakan demi kepentingan pribadi ataupun untuk mencari keuntungan sebagainya. Akan tetapi amalkanlah dan gunakanlah ilmu yang kita peroleh dari hasil belajar itu di jalan yang benar dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsir Surah Al-Imran ayat 79. Ma kana li basyarin yutihiyallahu kitaba wal hukma man nubuwwa summa yaqula lin nasi kunu ibadal limin dunya liwil walakin kudura bayana bima kuntum alamunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Artinya, tidak wajar bagi seorang manusia yang telah diberikan kepada Alkitab hikmah kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabani yang menjadi karena kamu selalu mengerjakan Alkitab dan disebabkan oleh kamu tetap mempelajarinya. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak patut bagi seorang yang telah diberinya oleh Allah kitab hikmah kenabian meminta dan menyembahnya tanpa Allah dan menyembahnya bersama-sama Allah. Jika hal demikian tidak patut bagi seorang nabi atau rasul, maka lebih bagi seorang lain untuk bukan nabi atau rasul. Karena berkata Hasan Al-Basri, tidak patut bagi seorang mukmin dari orang lain untuk menyembahnya. Janganlah seperti ahli kitab yang menyembah para pendetanya. Celaan Allah terhadap para rahib, pendeta yang disembah oleh pengikut-pengikutnya itu tidak menjangkau para rasul dan para ulama
yang diikuti oleh guru dan pengikut-pengikutnya adalah karena Nabi Rasulullah ini hanya memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menyampaikan kepada umatnya, dirisalahkan dan diwahyukan kepada mereka, dan melarang apa yang dilarang oleh Allah, karena para rasul itu adalah utusan Allah kepada hambanya, menyampaikan apa yang diamanatkan kepada mereka, tugas yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Allah memberitahu para rasul itu untuk mengajak umat manusia agar menjadi ahli ibadah dan bertakwa rabbinin sesuai dengan apa yang mereka pelajari dan ketahui. Al-Quran dan kitab-kitab Allah sekali, Rasul itu tidak pernah mengajak umat untuk menjadikan malaikat nabi Tuhan yang disembah, bahkan para rasul untuk menyuruh orang menyembah selain Allah. Apakah itu seorang nabi atau malaikat? Para rasul itu hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Sesuai dengan ayat ini bahwa dalam belajar apa kita mempunyai ilmu yang tinggi, berpengetahuan luas, maka janganlah kita sesekali sombong pada orang lain, ingin dipuji, ingin disanjung oleh orang lain, akan tetapi hendaknya selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong kepada orang lain. Dan ilmu yang telah kita belajar itu hendaknya diamalkan dalam bentuk ibadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.